Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita diberikan satu kehidupan yang baru. Dengan pertolongan Tuhan kita dapat melakukan banyak perkara sepanjang hari ini. Dan kita mengawali hari kita di dalam Bread of Life untuk merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kasih-Mu setia di dalam kehidupan yang kami jalani. Engkau berkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan anugerah yang baru, rahmat yang baru, yang menjadi pertolongan kami menjalani banyak kegiatan. Kami akan mengawali bersama-sama dengan Sobat Messenger, belajar kebenaran firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, menjadi bread of life, menjadi rema dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati setiap kami yang terbatas, beroleh anugerah berkat dari Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal ke-19 ayat ke-13 hingga ke-15. Injil Matius pasal 19 ayat ke-13 hingga ke-15, LAI memberikan judul di sana, Yesus memberkati anak-anak. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Tema perenungan kita pagi hari ini, Sobat Messenger, adalah Yesus yang saya kenal. Yesus yang saya kenal. Ada seorang binaragawan, dia menjadi sukarelawan untuk mengunjungi sejumlah panti asuhan untuk bermain sulap, sehingga dapat menghibur anak-anak yang ada di panti asuhan yang ia kunjungi. Tentu saja apa yang terjadi ketika seorang binaragawan yang punya badan yang besar, yang kekar dan berotot itu, yang beratnya melebihi 100 kilo itu, ketika datang ke sebuah panti asuhan, anak-anak menjadi takut ketika dia melihat ada seorang yang sangat besar, yang berotot, yang bagi mereka ini mendatangkan rasa khawatir, rasa takut. Tetapi sukarelawan yang seorang binaragawan ini, setiap dia berkunjung ke sebuah panti asuhan anak-anak, dia bersikap ramah. Bahkan ketika dia bermain sulap, sungguh permainan sulapnya itu membuat banyak anak-anak menjadi tertarik. Mereka tertawa-tawa karena sungguh lucu, sungguh menarik. Sehingga anak-anak yang awalnya menjadi takut ketika melihat, pada akhirnya mereka kemudian menjadi penasaran, ingin mengenal binaragawan ini lebih dekat. Rasa penasaran
dari anak-anak itu mengalahkan rasa takut ketika melihat binaragawan yang sangat besar dan kekar ini. Anak-anak melihat keramahan, melihat kasih yang dibagikan, yang mendatangkan sukacita. Anak-anak kemudian memberanikan diri untuk mendekati binaragawan ini dan mengenal dia. Meskipun binaragawan ini punya penampilan yang menakutkan dengan badan yang besar, tapi rasa ingin tahu yang cukup besar ketika dia melihat, oh orang ini ramah, oh orang ini baik, oh orang ini mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Anak-anak rindu untuk mengenalnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tentu kombinasi yang menarik seperti binaragawan ini dengan tampilan yang besar, tubuh yang kekar dan berotot yang menakutkan anak-anak. Tetapi ketika dia melihat, oh ini orang yang baik, oh ini orang yang menyenangkan, anak-anak menjadi suka dan datang mengenal dia. Demikian juga dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus Kristus, dia memiliki satu keramahan, belas kasihan untuk setiap orang yang datang kepada dia. Bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, ada banyak orang yang kemudian membawa anak-anak mereka untuk dibawa ke hadapan Yesus Kristus supaya Yesus memberkati anak-anak ini. Dan Yesus menerima anak-anak ini untuk datang kepada dia. Dan Yesus memberkati anak-anak ini. Yesus yang adalah Allah, yang punya kuasa yang besar. Yesus yang membuat banyak orang tercengang oleh mujizat-mujizat yang dilakukannya. Yesus yang membuat orang menjadi takut ketika dia meredakan badai. Yesus yang membuat orang terkagum-kagum ketika dia membangkitkan orang yang mati. Yesus yang membuat orang banyak, kemudian dia melakukan banyak mujizat yang mengagumkan bagi orang-orang yang sakit. Ternyata adalah Yesus yang penuh dengan keramahan. Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga anak-anak pun berani mendekat. Berani kemudian menerima berkat dari Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara, Sobat Messenger, siapa Yesus yang saya kenal itu sangat menentukan bagaimana kita berhubungan dengan Yesus. Yesus yang saya kenal menentukan cara kita berrelasi dengannya. Apabila kita mengenal Yesus adalah Allah yang maha kuasa, hanya berfokus kepada kuasanya saja, maka kita akan mempercayai Yesus itu seperti seorang jagoan di sebuah komik. Kita berseru, kita meminta tolong, Yesus datang dan melakukan mujizat, dan apa yang kita maui itu menjadi berhasil. Atau apabila kita hanya berfokus saja kepada Yesus adalah hakim yang adil, maka kita akan hidup di dalam rasa bersalah, ketakutan, kekhawatiran di dalam tindakan perbuatan kita. Karena kita merasa diawasi dalam semua kehidupan kita. Kita takut salah dan kemudian menerima hukuman dari Tuhan. Hidup di dalam rasa takut, tekanan. Karena kita hanya berfokus kepada Yesus adalah hakim yang adil. Atau apabila
kita hanya berfokus kepada Yesus yang penuh dengan belas kasihan, Yesus yang penuh dengan kesabaran, maka kita akan bisa meremehkan Dia di dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengasihi saya. Tuhan akan mengampuni saya. Sehingga kita tidak punya sikap menghormati, sikap penuh disiplin dalam menjalankan perintah dan kehendak Tuhan. Karena kita tahu, Tuhan akan mengasihi saya. Tuhan memaklumi saya akan perbuatan saya. Dia panjang sabar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat Passenger, Yesus yang saya kenal sungguh sangat menentukan bagaimana kita memiliki relasi dengan Dia. Kita mengenal Yesus, Dia adalah maha kuasa, Dia adalah maha adil, Dia memiliki kasih yang besar dalam kehidupan kita, dan itu tidak terpisah satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita menyadari, Yesus yang saya percaya punya kuasa yang besar, yang sanggup melakukan segala mujizat, dan keadilannya menyadarkan kita untuk hidup benar dengan pertolongan kasih karunia-Nya, pengampunannya akan membuat kita memiliki satu kehidupan anak-anak Tuhan yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita punya ketaatan kepada kehendak Tuhan. Karena kasih-Nya selalu menuntun kehidupan kita hari demi hari. Hal ini sangat penting kita sadari. Jikalau kita punya pengenalan yang salah, maka kita punya relasi yang salah. Ada sebagian di antara kita, mungkin anak-anak Tuhan, yang menuntut Tuhan untuk melakukan banyak mujizat, memenuhi kebutuhannya, seakan-akan Tuhan itu tidak mendengar, seakan-akan Tuhan itu hanya untuk memenuhi segala kehendak dan perintah kita. Dan ketika tidak dipenuhi, tidak dijawab seturut dengan kehendak kita, kita menjadi marah kepada Tuhan. Karena kita mengenal hanya Yesus yang maha kuasa, yang seperti jagoan, pahlawan super, yang ketika kita minta dan langsung dijawab permintaan kita. Dan ketika itu tidak terjadi, kita menjadi marah dan kecewa. Tetapi jikalau kita punya pengenalan yang tepat siapa Yesus dalam kehidupan kita, maka kita punya respon yang tepat pula di dalam menjalani kehidupan yang kita lalui. Tuhan Yesus berjanji, barang siapa percaya kepadanya, segala dosa-dosa kita diampuni, kita memiliki satu kehidupan yang kekal, dan pemeliharaannya hadir dalam kehidupan kita hari demi hari. Mujizat dapat terjadi, dan Tuhan selalu berikan yang terbaik kepada kita tepat pada waktu Tuhan. Jadi kita melihat bahwa kehidupan kita semata-mata karena anugerah Tuhan. Inilah yang menjadi pengenalan kita tentang Yesus Kristus. Bukan pandangan saya, bukan kehendak saya, bukan waktu saya, bukan rencana saya dan rancangan saya, tetapi semua yang kita hadapi, jalani Tuhan Yesus yang pimpin tuntun langkah hidup kita. Karena itu, Yesus yang saya kenal adalah Allah yang maha kuasa, maha adil, dan kasih-Nya besar dalam
hidup kita semua, yang selalu hadir tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni jikalau dalam kehidupan yang kami jalani, kami tidak memiliki pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus. Yesus yang saya kenal sangat mempengaruhi bagaimana kami berrelasi dengan Yesus Kristus. Acap kali kami memaksakan kehendak kami, acap kali kami hanya berfokus kepada kehendak dan rancangan kami, acap kali kami meremehkan akan kesabaran dan kasih Kristus. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami disadarkan Yesus yang saya kenal sangat mempengaruhi akan cara kami berelasi dengan Tuhan dan menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Berkati di dalam kehidupan yang kami jalani hari demi hari, kami memiliki pengenalan kepada Yesus Kristus yang semakin dalam, yang benar, yang tepat, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini, segala aktivitas kami, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil, dan perjalanan-perjalanan yang kami lalui ada keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami serahkan untuk segenap anggota keluarga kami masing-masing. Sungguh Engkau berkati keluarga kami, setiap sobat messenger, setiap kami yang berdoa bersama-sama pagi hari ini. Dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi, relasi di antara anggota keluarga, kecukupan kebutuhan di tengah keluarga, dan tantangan kehidupan dalam usaha pekerjaan dan studi kami, sungguh Tuhan yang mengerti dan peduli, dan Engkau yang memberikan pemulihan, kebaikan bagi keluarga demi keluarga di dalam kehidupan kami. Sebagian anggota keluarga kami mungkin tinggal di tempat yang lain, di kota yang lain, bahkan di negara yang lain. Sungguh Tuhan, Engkau yang berkati mereka, lindungi dan tuntun langkah hidup mereka, keluarga mereka, sehingga dalam kehidupan yang sudah kami lalui, sedang kami hadapi, dan di dalam masa depan kami, Yesus Gembala kami yang hidup, yang pelihara, tuntun setiap kami semua. Kami serahkan ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, segenap hamba Tuhan, penatua, diaken, pengurus. Berikan kami kebersamaan kesatuan di dalam menggembalakan, melayani setiap jemaat-Mu, sehingga melalui ibadah demi ibadah, pelayanan demi pelayanan, kami memiliki pengertian, pengenalan yang tepat akan Yesus Kristus, sehingga kami tidak menjadi kecewa kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan ketika ada berbagai rupa pergumulan masalah yang kami hadapi. Justru kami semakin setia karena memiliki pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus melalui firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan setiap hari. Berdoa untuk Kota Kudus dan tempat di mana kami tinggal, bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh Tuhan, Engkau yang berikan pertolongan, sehingga di dalam masa-masa sulit yang penuh dengan berbagai tantangan, setiap kami masyarakat yang terdampak oleh berbagai rupa-rupa kebijakan pemerintah atau situasi dalam dunia ini, kami tidak mengambil sikap yang salah, tetapi terus kami mau bekerja, berusaha dengan benar, dengan baik, dan Tuhan Yesus akan mencukupi kebutuhan keluarga-keluarga di Indonesia. Ada sekelompok golongan yang ingin memecah belah dan membawa kekacauan di dalam masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan hancurkan, Engkau patahkan, sehingga negara kami Indonesia ini
tetap ada di dalam situasi yang terkendali. Ada kerukunan, kedamaian, kesejahteraan yang terus Tuhan Yesus limpahkan. Berikan hikmat bagi pemerintah, sehingga dalam kebijakan yang diambil, meski itu sulit, yang membawa dampak kepada masyarakat, tapi ada satu tindakan lain yang dapat membawa kesejahteraan, kebaikan bagi masyarakat mereka yang hidup di dalam keterbatasan. Berkati ya Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia terus bertumbuh menjadi negara yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus dan kita menerima berkat daripadanya. Kasih karunia, hikmat, damai sejahtera dan pertolongan, persekutuan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa memimpin langkah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia di dalam menjalani kehidupan karena anugerah Yesus Kristus. Penyertaannya selalu ada dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, pengenalan kita kepada Yesus Kristus menentukan bagaimana kita berelasi secara benar dengannya. Ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus, maka kita perlu mengenal Yesus semakin dalam, menyerahkan hidup kita semakin bergantung kepadanya, dan kita punya ketaatan, ketundukan untuk melakukan kehendak Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Maka kehidupan yang kita akan jalani ada damai sejahtera yang dikaruniakan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.